Waalaikumsalam. Pagi ibu, jadi nanti kan kalau misalnya saya bilang pagi, ibu tepuk tangannya sekali ya. Kalau bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Ini pagi berarti 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali. Kalau malam nggak usah tepuk, kita buat sini aja karena kita istirahat ya, malam tidur, waktunya tidur. Jadi pagi ibu, Pagi, siang ibu, sore ibu, malam. Iya, pintar ibu ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini dengan modul kesehatan dan gizi. Sebelum kita lanjutkan, dan saya sebenarnya saya melanjutkan langkah kedua. Jadi langkah pertama sudah disampaikan oleh kawan saya Dina. Ibu Yeni ya. Yang pertama Ibu Yeni, dan saya akan sampaikan langkah yang kedua. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira ibu masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Bulan yang lalu? Ya, bukan minggu yang lalu, tapi bulan yang lalu. Materi apa? pengelolaan keuangan harian. Apa materi bulan lalu? Oh, materi bulan lalu. Pentingnya gizi. Pentingnya, Gizi untuk ibu menyusui dan balita. ya, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Kira-kira apa saja yang kita belajar dari pentingnya gizi? Pentingnya ASI bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Siapa lagi? Bahaya memberikan makanan minuman pada bayi sebelum usia 6 bulan. Apa lagi? Pentingnya gizi bagi ibu menyusui. Oh iya, alhamdulillah ya, berarti ibu masih ingat ya, berarti nggak rugi ibu ikut rutin ikut dalam pertemuan FDF ya. Jadi terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk ibu. Dan sekarang saya akan lanjutkan dengan modul kesehatan dan gizi. Sekarang saya akan lanjutkan dengan sesi 10, yaitu kesakitan pada anak kesakitan pada anak. Dan saya di sini memegang langkah kedua. Di sini yang akan saya bahas adalah kesakitan pada anak dan pencegahan dan penanggulangan diare, kecacingan dan malaria. Ya, itu salah satu kesakitan pada anak. Jadi sekarang ibu-ibu, tolong ya, ibu berpasangan tolong diskusikan mengenai yang pertama. Ibu buat 3 pasangan ya, 3 pasangan. Yang pertama tentang apa yang menyebabkan anak terkena diare ya, ibu catat ya, nanti ibu diskusikan kira-kira apa jawabannya, apa yang menyebabkan anak terkena diare. Dan yang kedua, bagaimana ibu tahu kalau anak terkena diare. Yang ketiga, apa yang ibu lakukan jika anak ibu terkena diare. Keempat, apa yang terjadi jika diare tidak diobati. Dan yang terakhir, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare. Ya, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare. Udah? Ulangi yang nomor berapa ibu? Nomor 2. Nomor 2, bagaimana ibu tahu kalau anak terkena diare? Jadi kan ada tanda-tandanya ibu. Saya berikan waktu 1 menit, cukup? 3 menit atau 2 menit? 2 menit saja. Ibu boleh diskusikan ya. Sudah, sekarang ibu kita gabungkan ya, yang tadi 3 pasang jadi 1 kelompok.
Jadi 1 kita gabungkan jadi 6 ya. Dari 6 itu kira-kira apa jawabannya? Apa yang menyebabkan anak terkena diare? Karena lingkungan yang tidak bersih. Karena lingkungan tidak bersih. Yang kedua apa? Bagaimana ibu tahu kalau anak ibu terkena diare? Mencret. Muntah. Mencret. Muntah. Nah, apalagi Sakit perut. sakit perut. Apa yang ibu lakukan jika anak kena diare? Orali. Kasih Garam. garam sama gula. Garam sama gula. Pakai air. Pakai air berarti oralik ya. Oralik. Nah, ya, oralik. Dan apa yang terjadi jika diare tidak diobati, ibu? Mati. Kurus. Mati kurus ya. Duluan mati baru kurus. Nah, udah. Nah, berikutnya bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare? Menjaga kebersihan Cuci lingkungan. tangan. Menjaga kebersihan lingkungan. Ya, Cuci tangan sebelum makan. cuci tangan sebelum makan. Apalagi Ya, minum Mem- air yang dimasak. Membersihkan dari genangan air. membersihkan dari genangan air. Siapa dibersihkan? Anaknya apa siapa Lingkungan. ibu? Hah? Jadi lingkungan dihindari supaya tidak ada genangan air, supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk. Iya boleh. Jadi udah itu jawaban dari ibu ya. Jadi supaya lebih jelas kita akan nonton ya, nonton film 31 ya. Film 31 nanti ibu bisa lihat di sini apa yang dilakukan bu ya. saja. Itu benar, Bu. Benar. Apa Macet bu ya. Jadi macet. lagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari? Oh, berarti
kita bisa lihat di buku pintarnya ya. Buku pintarnya, ibu bisa buka di buku pintarnya, ibu lihat di situ mengenai filmnya. Kira-kira apa jawaban setelah menonton film ini? Diare, kalau misalkan anak Yang tadi ya, apa itu diare? ya berak lebih pada 3 kali sehari, keluar dalam bentuk cairan. Dalam bentuk cairan. Dan berikutnya, kenapa diare berbahaya? Karena habisnya cairan. Habisnya cairan ya. Cairan. Bagaimana cara mencegah diare, Ibu? Menjaga kebersambungan, banyak minum air putih. Ya, udah. Makasih ya atas jawaban ibu-ibu semua. Dan sekarang kita lihat ke picture ya, picture 31. Ini mengenal diare dan pencegahannya. Diare adalah buang air besar. Coba ibu baca, nampak? Nampak. Coba ibu baca, Bapak. Diare adalah buang air besar atau BAB, encer atau berupa air saja, dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Berikutnya, apa ini? Teruskan ASI dan anti-ASI. Ketika anak diare, Jika anak diare, berikan oralid atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. ya, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan jika Diare makin parah. ini apa? Cegah diare dengan apa? Memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makanan dan Dan minuman. minuman. Minum Minum air air. yang sudah dimasak hingga mendidih, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini mengenal kecacingan dan pencegahannya ya. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jenis-jenis cacing ini jenis-jenis cacing. Jadi perlu pentingnya menjaga kebersihan ya. Ini ada cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Ya. Dan ini pencegahannya adalah yang tadi ibu bilang apa? Mencuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, ibu ya. Potong kuku pendek dan bersih, gunakan alas kaki jika keluar rumah. Bak buang air kecil atau buang air kecil ya, menggunakan jamban sehat, bersihkan bak penampungan air yang Bapak tadi jawab ya. Tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah cara mencegahnya. Ya. Ini dia masalah ini yang tadi dibahas di picture 1 ya. Jadi yang perlu kita tekankan ataupun kita jelaskan bahwa diare itu buang air encer ya, yang lebih dari yang sering ya, sesering mungkin itu yang buang air yang berupa encer. Dan jika diare tidak diobati itu bisa mengakibatkan kematian juga ya, karena kurangnya cairan. Nah, ini Bu ya salah satu inilah Bu pembahasan kita hari ini. Dan untuk langkah berikutnya akan disampaikan oleh kawan saya bernama Agustina. Dan untuk minggu depan atau bulan depan kita akan bahas modul 4 tentang perlindungan anak ya. Sebelum kita akhiri, coba Ibu tepuk tangan dulu atas kesempatan kita hari ini ya, atas semangat kita hari ini. Berikan tepuk tangan aplaus semua untuk kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.